Dulu anak kecil kalau ketemu Ira Mayasova nangis kali. Ya. Beneran. Tapi ada dulu saya punya fans ya, serumah-rumah dari mulai neneknya sampai ibu bapaknya, anak-anaknya, itu semuanya ngefans sama Mama Ira. And you know what, Fer? Begitu masuk rumahnya, kamarnya itu dari ujung ke ujung tuh fotonya Ira Mayasova tuh, gede. Ada fans yang belum lama ngirimin kira-kira berapa bulan lalu. Sepatu kaca? Iya, Cinderella masih keluar tapi di pelosok-pelosok daerah kota mana gitu. Itu asli kasetnya Ira Mayasova Cinderella. Ini orang kan bingung ya, lihat Ira Mayasova sekarang sama Cinderella ini. Hah? Bohong kali lo. Bukan masalah bohong, Pak. Itu memang itu saya. Beda tahun. Saya nangis, saya miris. Ada beberapa lagu-lagu anak Indonesia yang tidak pernah bisa lagi dibawakan sama anak-anak pada zaman itu. Pada zaman masih kesibukan. Dan sekarang lebih parah lagi. Tidak pernah ada yang tahu lagu itu. Halo, ketemu lagi sama saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama ini idola saya dari kecil adalah Teh Ira Mayasova. Kita masih pakai kursi, dia udah pakai sofa. Apa kabar Teh? Baik. Semuanya sih baik. Ini barusan aja sofa. Bapak jangan keras-keras Pak soal sofa Pak. Saya tersinggung Pak. Kenapa? Saya sebetulnya mari Belanda. Ya, lebih gede lagi dong dari sofa. Teh Ira kumaha? Damang. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Selamat datang loh di rumah saya ini. Ya saya lagi main ke tempatnya podcastnya. Campur-campur podcastnya Teh Ira. Saya ke All You Can Hear. Jadi nanti dengerin ya, dicampur-campur. Campur-campur, jangan lupa. Saya All You Can Eat. All You Can Eat. Teh. Kah? Jadi gini Teh. Saya itu ngefans beneran, ini mah bukan bohong. Dari kecil saya beli kasetnya Ira Mayasova sebagai Cinderella. Tahun 78 ya Teteh? 78? 78. Tahun 76 pertama kali itu? Saya aja lahir tahun 91. Bapak jangan suka gitu. Waktu Bapak lahir tahun 91, Bapak posisinya duduk Pak. Posisinya duduk ya? Begitu Bapak berdiri, naik Pak, turun Pak posisinya Ya. Bapak. Nah itu Teh, boleh nggak ceritain? Ira Mayasova itu siapa sebenarnya? Ira Mayasova itu putri pertama dari almarhum Syafruddin Kartawinata. Campuran Belanda dan Sunda. Jadi Opa Kartawinata teh asalnya dari Ciamis, dari Panjalu. Panjalu ya. Panjalu, terus dia gitu menikah sama seorang perempuan Belanda, punya 3 anak. Tapi Oma sama 2 anak perempuan kakak-kakaknya Papi itu sudah dikembalikan zamannya nikah tahun 65 kalau nggak salah. Jadi ada Indonya, apa Indo? Asli Indo Belandanya asli dari Asli, Apeldoorn. Ya? Kami. Nah itu jadi yang orang Belanda siapa? Papi. Papi itu Opa menikah dengan perempuan Belanda. Jadi si Oma asli Belanda. Oma asli Belanda? Iya, Opa orang Panjalu. Orang Panjalu. Yes. Oma dipulangkan waktu itu dari zamannya semua harus pulang. Berarti pas ada dari zaman dulu itu gini, zaman dulu itu semua yang orang WNA itu diminta balik lagi ke asalnya. Nah, itulah Oma pulang sama 2 saudaranya Papi. Wow. Opa menikah lagi dengan seorang perempuan Betawi. Nah, punya satu saudara laki-laki gitu ya. Setelah itu sekarang ini semuanya udah nggak ada. Nah, kalau Teh Ira dari yang mana? Saya dari tadi Pak nemenin Bapak di mana. Iya. Ini dari yang Belanda? Atau? Dari Belanda, Mami. Jadi gini, Papi Belanda. Itu papi. Orang tua ya? Orang tua. Oke. Orang tua saya nih Pak, ini Bapak saya ini Pak. Bapak ini siapa nih sebenarnya? Ini sebetulnya, ini Dera Pak. Ini juga, nah ini apa tadi Gada Pak. Cuman Gada lagi tiara. Bapak tuh mau ngomongin apa sih Pak? Itu jadi Papa sama Mami. Papi sama Mami. Jadi Mami itu asalnya perempuan Indonesia asli, dari Makassar, Palembang. Papi Belanda Sunda. Anak pertama saya Pak. Berarti ada keturunan Belandanya. Ada ya? Pak. Bisa bahasa Belanda dong? Saya pasif Pak, bahasa Belanda Pak. Oh ya? Iya. Smakelijk eten? Meneer Pak Ijo. Bener Pak. Itu kan ada filmnya. Smakelijk eten meneer Pak Ijo. Smakelijk, danke. Pak, ya bedang. Ya. Bener-bener Pak. Terus udah gitu, taunya Man Health. Man Health ya? Iya. Jadi seperti itu, anak pertama 4 bersaudara. Saya, Reza, Rizky, dan Swita paling kecil. Semua di entertain nggak? Reza bukan entertain, dia seorang pekerja biasa, tapi suaranya. Penyanyi. Ayah Reza dia senang nyanyi. Cuman dia sangat low profile. Jadi tidak akan pernah mau nyanyi. Tapi kalau dia nyanyi, suaranya mirip-mirip antara Harvey sama George Benson.
Berat Pak. Itu keren banget ya. Terus sama satu lagi Rizky Fox itu udah masuk ke band namanya Sirka 1987. 1987 Sirka 1987. Lagu-lagu lama lah zaman kayak gitu. Namanya Rizky Fox. Yang paling kecil Swita. Swita itu dia ibu rumah tangga biasa, anaknya 2. Sweet dari Swita. Sweet itu perempuan paling kecil, bedanya sama saya 23 tahun. Jauh banget. Jauh ya. Dulu waktu dia kecil panggil saya mama. Gitu ya? Kita panggil ibu kita mami. Sampai sekarang. Sampai sekarang Swita manggil saya tetap Mama Yau pakai W. Mama Yau. Mama Yau. Jadi itu Swita juga dia bukan penyanyi, tapi dia jago main gitar klasik. Oh, berarti emang bahasa seni Korea, semua ya? klasik. Suaranya Angel's Voice, Pak. Bagus. Dari mama papi Semua, maminya berarti papi drummer. suka ini kali Papi memang. drummer, Oh, Fer. pantes. Drummer. Tadinya mau drummer. Cuman, bukan. Ini biola. Pak, ini dia drummer, Pak. Jadi ada satu band. Kakek saya pendiri Eka Combo, Eka Kartaria. Oh, apa itu Eka Combo? Eka Combo itu satu band musik yang didirikan pada zaman dulu yang melahirkan Lilis Suryani dan sebagainya, Gang Klici, ada geng ini. Lokananta. Ya, ini Ya geng kan? itu kayak gitu. Eka Combo, Eka Kartaria itu yang mendirikan salah satunya adalah opa saya, Pak Kartawinata. Berarti memang darah seni memang dari papi. Oke. Papi drummer. Mami seneng nyanyi. Oh. Zamannya Obade, zamannya kecil. SD. Obade, udah lama gue kan dengar kata Obade. Obade itu grup nyanyi ya. Kayak kita mekurs, padus. Iya, padus. Nah, kalau zaman sekarang padus, kalau dulu di GBK dulu. gitu. Iya, Obade terus nyanyi apa gitu zaman sekolah. Oblada. Oblada. Lama-lama taring nih mama di sini nih gitu. Nah, Teh, waktu itu Teteh kan masuk nih. Sebelum Cinderella itu memang udah jadi penyanyi cilik? Enggak. Atau Cinderella itu gong ya? Enggak. Tahun 76 saya nyanyi dulu albumnya Abang Helicak sama Usman Bersaudara. Yang gimana lagunya? Abang Helicak, mari antar saya pakai Helicak. Tahu. Usman Bersaudara. Berarti di situ sebagai bintang tamu. Enggak, penyanyi asli bikin single pertama. Album pertama bukan single, album 12 lagu. 11 lagu. Itu dibikin 11 lagu, 8 jam selesai saya nyanyi rekamannya. Zaman kecil. Dibayar? Iya. Udah dibayar? Sudah dibayar, profesional, di hire sama Ira Matara. Kenapa Ira Matara, PT Ira Matara. Kenapa nama saya Ira Maya Sofa? Nama asli saya sebetulnya Hira, H-Y-R-A. Hira. Kalau Maya Sofa itu karena mami pecinta sangat mengagumi kecantikan pemain film dulu, penyanyi namanya Maya Sofa pada saat itu. Okay. Namanya Hira, berasal dari Gua Hira, tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Tapi Hira berarti bukan Ira ya? Bukan Hira, H-Y-R-A. Nama begitu aslinya rekaman di Ira. Ira Matara, karena saya ikon pertama penyanyi cilik di Ira Matara, nama saya diganti menjadi Ira Maya Sofa. Akhirnya kita tahu, jadi Ira Maya Sofa itu palsu. Namanya bukan asli. Namanya itu asli, Pak. Iya, maksudnya namanya bukan itu. Bukan. Namanya Hira Maya Sofa. Wow. Gitu. Saya lahir di Jakarta, 21 Maret 68. Tapi kayak tahun 70 deh. Bapak nggak lihat kalau saya lagi nahan kaki saya, cuma saya berdiri lagi. Balik, Pak, tahun 78, 55. Iya. Tapi memang bener dulu ya, waktu pas keluar. 76. Abang Helicak. 77 masih rekaman sama Usman Bersaudara. 78 Cinderella. Oh, 78 ya Cinderella. Saya dengerinnya 79 dulu. Enggak, 78 Cinderella, 79 film pertama saya. Irama Si Anak Tiri, Saduran dari Cinderella. Oh iya. Papa juga nonton. Papa juga nonton. Nominasi pemeran utama terbaik. Cowoknya siapa ya? Danet Dananjaya almarhum. Oh, itu saya nggak tahu, tapi bukan. Saya yakin Bapak nggak ngelirik lakinya, Pak. Bapak ngelirik saya udah pasti. Iya, dulu cakep banget. Dulu ya, Pak? Bapak ngajak dulu. Sekarang tetap. Oh iya. Sekarang cakep. Kalau dulu cakep banget. Oh, luar biasa. Sekarang cakep ya, Pak ya? Itu pakai baju Daerah udah ketawa, daerah udah ketawa. Apa namanya? Rok-rok. Kurungan ayam, Pak. Aduh. Gede. Ya? Terus udah gitu mukanya tuh imut-imut. Iya, sekarang amit-amit, agak lebar gitu yang pendiam. Ternyata capetang ya. Tertipu, kalian tertipu. Setelah makin tua itu. Pak, tapi gini, aku selalu berusaha untuk apa adanya. Backstory saya adalah sekolahnya juga di bidang communication. Oh, memang itu. It's impossible kalau saya tidak mampu berkomunikasi dengan banyak orang. Keahlian yang saya miliki dikombinasikan, akhirnya emang communication. Jadi
Jadi panjang ceritanya sebetulnya. Dia kamar main film Irama si anak tiri, Irama kakek Ateng yang diamputasi, ya kan nakalnya anak-anak. Saya nonton yang diamputasi itu. Iya, terus semua orang innalillahi wa inna raji'un, telepon ke mami kan. Kenapa itu Irama yang meninggal? Sakit apa? Kanker apa gitu. Padahal saya lagi gitu kan. Dia nggak tahu itu film, ya kan. Irama kakek Ateng, nakalnya anak-anak kami 5 bersaudara, Son of Music. Jadi, aku Dina banyak banget. Dulu Indonesia itu anak kecilnya dihiasi oleh Irama Sofa. Kayaknya demikian. Ya, waktu itu umur berapa kira-kira? Tahun 78 saya 10 tahun, Pak. 79 berarti saya 11. Bapak hitungan matematika dulu bagaimana, Pak? Saya kan nggak ada. Matematika nggak ada. Nggak ada. Waktu itu Bapak di sekolah nggak ada hitungan 1 tambah 1 banding 2. Nggak, saya ngaji doang. Iya, iya. Acara apa ini sebenarnya? Iya, benar. Nah, iya. Di umur segitu kan masih kecil. Tahun 78, iya. Siapa yang ngurusin manajernya? Nggak ada. Sekarang ada Kika. Iya. Kika 15 tahun bersama saya. Mami saya, Pak. Oh, orang tua. Mami turun langsung. Yang nyuruh berarti orang tua. Nggak ada nyuruh-nyuruh. Siapa yang mau nyuruh? Berani nyuruh kita? Nggak ada. Orang Mami itu kalau nemenin lagi show sama Adi kan, Adi Bing Slamet kan. Hai Poni, ya kan. Dia satu-satunya anak perempuan dikelilingi banyak laki. Balik. Dia satu anak laki dikelilingi banyak perempuan. Nah, syuting Mami sama-sama happy aja, nggak ada yang ada ini. Tapi Mami sama Oma, aku tinggal Oma dulu. Oke. Oma itu orangnya galak. Dia benar-benar Oma Belanda, Oma Palembang, tapi pendidikannya kan Belanda. Ya, jadi Milo emang tetep, iya tetap nggak boleh salah. Di rumah Ver, aku masih pakai sepatu rumah asli pakai sepatu. Terus rambutnya tuh harus ketemu Oma tuh harus diangkat separuh gitu. Jadi yang udah dijepit. Makan nggak boleh. Ver, harus semua rapi. Nggak boleh bunyi. Nggak boleh pakai sendal. Pakai sepatu. Makan nggak boleh ininya. Nggak ada, semua di bawah. Bunyi sedikit tuh diliatin sama Oma. Makanya percaya kan papa orang Belanda. Saya nggak percaya sih. Saya juga nggak percaya. Ya kan? Agak-agak aneh sih. Hah? Kalian tuh percaya sama bapak kamu gitu? Saya mah nggak percaya, jujur aja. Kan mereka kan harus percaya sama saya. Ya, Anda tertipu. Ya, oke, jadi gitu tahun 78. Pokoknya 76 pertama kali nyanyi, 8 tahun terus udah nyanyi semua film Indonesia, film anak-anak terutama, sampai dengan Ira Maya Putri Mawar. Habis itu break sekolah, Pak. Saya sekolah dulu. Sekolah? Saya back story saya itu maksud adalah sekolah tuh jadi dari waktu itu pengangguran apa gimana? Saya sekolah tuh maksudnya apa? Saya main kricikan juga, Pak, di lampu merah. Maksudnya sekolah? Sekolah, Pak. Sekolah yang benar. SMP, SMA, lulus. Sebelumnya? Iya, rekaman, masih show-show gitu. Masih terus ya? Masih sama Adi. Tapi habis itu, semenjak selesai SMA, terus untuk fokus kuliah, akhirnya saya pergi ke negara tetangga, deket aja, situ nggak jauh. Di sekarang adalah depannya jualan popcorn. Di situ, ya kan. Habis dari situ, terus saya sekolah, selesai belajar, diploma saya Manager and Principles, jadi Public Relations, Marketing and Advertising. Jadi saya lulus dari situ, terus pertama kerja di Indonesia di Jakarta Convention Center as Public Relations Manager. First event Mama Ira adalah APEC meeting. It was 1994, I believe. Wow. Lihat, gitu. Berarti bukan hanya cantik, ngetop, tapi pintar ternyata. Alhamdulillah. Berkat doa semuanya, dukungan semuanya. Nah, Teh, kok nggak ada ceritanya saya dengar waktu dulu, apa namanya, udah remajanya jadi apa gitu, karena sekolah itu ya? Iya, saya sekolah, ngilang Pak. ya? Ngilang, Pak, cari kan? duit, Pak. Sekolah. Cari duit? Loh kan saya juga sekolah, tapi sambil cari duit, Pak. Maksudnya gimana ceritanya saya bisa pulang, syuting, tulis sebentar, balik. Gitu. Balik lagi, balik gitu. Jadi nggak hanya banyak momen yang dipakai banyak di Indonesia gitu. Jadi lebih banyak di sana, di sekolah, meniti ilmu sebaik mungkin, seminim mungkin. Karena saya menikah. Tahun 93 saya menikah. Oh, tahun 93 menikah. 94 lahir Akalista yang pertama. Okay. 93 saya menikah. Jadi pada saat saya sekolah, itu prosesnya adalah menikah jarak jauh, hubungan jarak jauh dengan suami. Ya, berarti udah menikah waktu sudah. Iya. Makanya hamil, melahirkan gitu. Oke, yang saya mau tanya lagi adalah waktu zaman dulu. Bapak menjatuhkan saya punya motor loh. Oh iya. Halo. Minta dibawa pulang. Richard, dijatuhin. Zaman dulu, apa bedanya sama syuting-syuting zaman sekarang? Ah, ini menarik. Kalau zaman sekarang ya, tuh lihat anak-anak, ya duduk ya kan, tenang, kamera digital semua, ya kan nggak ada tiga, gitu kan. Coba zaman dulu, kita syuting waktu dulu. Syuting. Cinderella dulu, ingat tahun 78, ya Allah.
Fer, kameranya kalian tahu nggak? Tripodnya, tripod kayu, gede, tinggi. Itu pakai lensanya yang gede. 35 mm. Cut. Pulang. Bunyi itu ya? Bunyi, Pak. Cetek. Ada cetekan itu. Berarti kalau bunyi dubbing dong? Kagak. Dubbing kadang. Iya, bener. Kalau misalnya audionya nggak dapet, ya dubbing kita. Salah. Yang anak 2 kurang maju, bisa syuting Cinderella tuh kan. Udah pakai gaun, ya kan, segala macam. Kurang maju. Ya nanti posisi kudanya kurang maju. Ya gimana kalau seandainya mundur lagi? Pak, mundurnya syuting sana, Pak. Ya kan di Pakubono, rumahnya Pak Hasyimning, itu jauh, Pak. Jadi kita mundur lagi, Pak. Mundur, didorong lagi tuh kereta. Makanya begitu. Belum ada kayak sekarang. Hasyimning itu yang catatan si Boy ya? Bukan. Pak Hasyimning yang punya Pak Pakubono, Pak. Oh iya. Bener. Bapak mau nanyain Pak Hasyimning. Oke, jadi singkat cerita adalah seperti itu. Jadi lebih lama apa lebih cepat syuting sekarang? Lebih lama syuting dulu, tapi kalau kita udah tahu caranya, kayak kita live gitu, kayak misalnya di studio lah. Ingat tak dulu? Nggak tahu deh, Ferdi sempat ngerasa nggak ya, Ferdi? Ya kalau ada mikrofon digantung cuma satu tuh. Oh iya. Ya digantung dong. Kayak boom kan sebenarnya. Lagu pilihanku dulu ikutan kan. Iya. Nyanyi kan gitu. Cut. Kenapa? Banyak gerak, harus di tengah-tengah. Ulang Pak dari awal. Iya kan? Jadi emang lebih lama tapi kualitasnya. Iya gila sih itu. Beda sih. Itu lagu ciptaan siapa semuanya? Enak banget lagu-lagunya. Kalau Cinderella lebih banyak ke almarhumah Tante Maria Tanzil, karena itu banyak saduran. Laku Karaca itu kan lagi sepatu kaca, lagu luar kan itu. Tapi kalau misalnya lagu kayak saduran juga, misalnya Cinderella sayang, aku telah datang. Iya itu. Kita ngomongin Cinderella ya. Iya, okay. Cinderella kita. Iya, itu Cinderella, itu lagu-lagunya juga banyaknya saduran. Banyak dari dulu soalnya belum ada boleh pakai apa aja ya. Kalau zaman dulu kan belum ada. Iya, tidak ada peraturan udah nanti kena ini kena ini. Jadi bisa. Terus kan dulu abis saya dan itu suaranya Teira sendiri. Iya, suara saya sendiri. Tadi mau pakai suara bebek, Pak, di belakang juga enggak. Jadi kira itu cuma mainnya aja, yang nyanyi ada. Enggak, Pak. Saya harus nyanyi. Jadi kayak operet Cinderella dong, Fer. Ada opretnya. Yang ngacak-ngacak. Yang kayak Papiko gitu. Bu, Pak, jualan tiket khusus mau nonton Cinderella performance. Tanya. Di mana ada ininya? Di Balai Sidang, Jakarta Convention Center dulu. Ada 2 hari, Sabtu dan Minggu, 2 kali pertunjukan. Ada dulu ada play. Ada. Ya Allah, sekarang itu mah jarang ya. Fer, zamannya dulu itu kereta kencana masuk ke dalam JCC. Gila. Cinderella keluar ya kan, Cinderella sayang, dengarlah pesanku ya kan. Dulu saya balerina, Pak. Oh gitu. Balerina. Kalau sekarang poinnya udah nggak bisa lagi poin shoes-nya. Poin shoes yang berubah jadi begini kasut. udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Sekarang saya nunduk, apa namanya, Pak. plie? Ya, enggak, ini poin namanya poin. Nah, kalau plie lain lagi. Saya dulu balerina, makanya diminta menjadi salah satu ikon pertamanya anak-anak Cinderella. Oke. Habis itu lanjut tuh Pinocchio. Terus pakai ininya kan bagus banget. Wih, Pak, gatal, Fer, gatal ya Allah, kan gatal. Rambut Mami, gitu. Mami, kenapa? Rambut kakak gatal. Ya sebelah mana? Ambil sisir sasak. Iya. Tusuk. Gitu kan. Teira, itu dibayarnya gede banget gak sih? Wah, kalau masalah bayaran pada zaman itu demi Allah saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Itu papi mami semua yang ngurus. Oke. Saya tahu, saya kontrak. Dapatnya apa? Yang tahunya tuh begitu kerja dapat berhasil tuh tahunya apa yang didapat tuh? Kan kalau sekarang, wah duitnya banyak. Kalau dulu tuh dapat apa waktu kecil? Yang pasti saya punya mobil banyak. Ya kan mobil mah banyak. Cuma maksudnya yang anak kecil kan nggak seneng mobil. Saya umur 11 tahun. Pengen ini deh. Pak, gitu, saya umur 11 tahun bawa mobil, Pak. 11 tahun yang kedengeran papi malu. Papi udah gak ada, maaf ya. Beneran. Tapi saya umur dari kecil. Cinderella apa montir sebenarnya? Enggak, Pak. Katai bapak saya tuh kan hobi nyetir, Fer. Memang iya. Saya kan nggak bisa, kan kecil. Kagak bisa, gampang. Tinggal lu deketin aja ganjel. Akhirnya bisa, 11 tahun. Bisa udah. Bener, laki-laki ini ternyata. Oh iya, laki-laki beranak 4 saya. Iya kan? Nyetir mobil. Jadi emang udah senengnya begitu. Jadi emang mandiri. Jadi saya bisa merasakan jalan-jalan, berarti pergi dulu keluar punya negeri. Mobil Ira Maya Sova sendiri ada? Ada. Widih, apa tuh? Saya pecinta salah satu produk Jepang dan selalu konsisten dengan itu. Honda? Yes. Oh, good. Jadi saya merasakan Civic pintu, yang bulat, ya. ceper, setrikaan, kacanya masih bening dulu. Oke. Ya kan? Teira udah jadi bintang nih. Se-Indonesia udah tahu nih. Tahu Ira Maya Sova. Pasti. Duit jajannya gede nggak? Kagak. Nggak pernah jajan saya, Pak. Dibekelin ya? Dibekelin sama bekal makanan? Oh iya. Nasi, sama roti.
Ada telur, Pak, telur. Bener. Ini mami saya kalau nonton diketawain beneran. Kalau buka tuh bawa telur. Oh, langsung Bawa telur. bawa apa? Bawa kecapnya, kecap manis. Kecap manis ya. Tapi mami orang asli. Jadi ini kamu punya potongan gitu. Nggak boleh pegang duit. Bukan, emang saya ngapa-ngapain gitu. Saya tuh pecinta jalan-jalan. Jadi kalau misalnya saya punya uang, pap, kakak mau pergi ke sana gitu. Saya tahun 82 tuh udah ke negara yang tadi popcorn itu. Jadi udah biasa jalan sendiri. Dari tahun 82 saya udah jarang di Indonesia. Udah biasa sendiri, diberikan kepercayaan, tanggung jawab segala macam. Sering banget merasakan lebaran sendirian di negara orang gitu kan. Dari kecil. Emang saya pernah tuh berangkat ke luar negeri kecil sendiri nggak? Itu tahun 82. Pada saat itu iya. Iya kan, dititipin biasanya dititipin gitu segala macam, terus ya pakai salah satu airlines internasional itu. Saya juga dulu kalau dititipin ke stewardess, cuman diangkat anak udah. Apa emang demen? Nah, kan saya nggak pernah keluar negeri dulu waktu kecil. Bener. Dititipin doang nih anak siapa nih gitu. Keluar. Kan siapa? Apa suruh naik kagak suruh pulang aja. Suruh pulang itu nggak tahu anak siapa. Jadi gitu Pak, saya alhamdulillah wa syukurillah banget sudah merasakan senang sedih susahnya. Ada satu hal yang pernah Mama Ira inget ya, nih mungkin ada yang pernah mengikuti, kan aku punya grup ya namanya BFIMS, jadi kayak semacam sangat penggilanya Ira Maya Sova, jadi mereka masih tahu. Jadi show pertama aku dengan Usman Bersaudara dengan satu band Papua dulu, namanya kita bilang Black Brothers. Black Brothers tahu kan semua hebat-hebat kan, Om Hengki semuanya kita. Di antara Papi, almarhum Papi masih ada. Pertama kali show, Mama langsung pergi ke Medan. Saya diterbangkan langsung ke Medan. Yang waktu itu terjadi peristiwa banyaknya meninggal penonton, terinjak-injak. Ada 11 orang meninggal pada saat itu. Mau nonton Ira Maya Sova, Usman Bersaudara dan Black Brothers. Wow. Di Medan. Saya masih kecil, masih umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dan zaman dulu tuh diiringin band beneran? Ya, live kita Pak. Bukan yang pakai nggak ada -1. Kaset -1 tuh enggak ya? Live 5, 6, 7, 8 hahaha nyanyi. Nggak ada Pak, kita nggak ada model kayak gitu. Operet aja itu live ngomong. Ada bandnya? Ada Pak di belakang. Om Aloysius. Kalau misalnya ada gede dikit, kita rekam gitu. Tapi live kita pakai -1 tapi nggak ada yang sekarang harus di backup dulu gitu. Nah kalau dulu nih, saya ngeliat filmnya, sama ada kasetnya. Ada. Nah kaset itu kan yang didengerin gitu kan ceritanya. Itu pada saat film diambil soundnya aja, atau Teh Ira bikin lagi sendiri kasetnya? Kalau kaset berdiri sendiri dari PT Ira Matara. Kalau film baru lagi? Iyalah. Yang bikin kan Om Arianto dulu. Oke. Ya, Om Arianto yang bikin, kalau kita bilang apa sih? Kalau film itu apa? Musik scoringnya. Iya. Terus kayak gitu kita dibikin soundtracknya gitu. Itu mau bikin. Itu bikin lagi. Lagu Cinderella yang ada di dalam kaset sama yang lagu di film beda. Iya sih. Beda. Iya, aransemen musiknya beda, rekaman lagi apa segala macam gitu. Wow, Pak, ini zaman dulu kebayang nggak padatnya jadwal Tera ya? Latihan operet masuk. Jadi nggak ada pacaran tuh, masih muda tuh nggak ada. Pak, saya lupa Pak, pacaran saya umur berapa saya lupa. Tapi jatuh-jatuhnya seneng-seneng sama cowok itu waktu kita pergi sama cewek-cewek teman-teman gitu, seneng-senengnya itu grupnya Pak SMP udah mulai gitu-gitu. Oh, SMP. Iya, SMP lah, wajar lah Pak. Iya kan? Masa saya sama patung. Nah, Teh. Teteh itu kan penyanyi cilik, dan bukan penyanyi cilik yang cuman keluar, bintang. Teteh tuh dibilang anak kecil tuh mega bintang, berdua sama Adi lah. Adi Cica saya. Cica sama Teteh. Waktu pas sudah menginjak dewasa, gimana untuk melepaskan diri dari penyanyi cilik? Gak ada, Fer. Go with the flow aja. Enjoy aja with that, or you do something for releasing all the apa maksudnya trademark atau apa segala macam gitu. Nggak ada. Jadi orang dari dulu sampai sekarang taunya Cinderella aja. Jadi kalau ada fans gitu, ini mama dulu ya, dia ngomong sama anaknya gitu kan, dulu ya Oma Har, dia manggil dia Oma kan, itu berarti Oma juga dong ya gitu kan. Dulu Oma, waktu ngeliat Oma Ira itu masih remaja seumur ibu kamu. Anaknya bengong, ketap. Terus gitu anaknya ngomong kali, iya dulu teh mama kalau ngeliat Oma Ira tuh, nyanyi kita sama-sama Cinderella. Lebih bengong lagi anaknya kan, karena mereka nggak akan pernah tahu sampai ke sana. Tapi dulu anak kecil kalau ketemu Ira Maya Sova nangis kali. Beneran, bener segitunya
hype-nya dulu. Jadi ada fans gitu yang sampai sekarang juga masih aktif, ada beberapa sahabat. Saya nggak tahu dari mana antah berantah dapat berita-beritanya, tapi BFIMS namanya itu, mereka tuh anak-anak sahabat-sahabat yang luar biasa sih. Tiba-tiba keluar pagi cuplikan dari VT mana gitu, terus ada video klip yang mana zaman kapan gitu ya. Tapi ada lagi dulu, sekarang saya udah nggak pernah ketemu lagi, mungkin semoga satu keluarga itu semuanya sehat gitu. Tapi ada dulu saya punya fans ya, serumah-rumah dari mulai neneknya sampai ibu bapaknya, anak-anaknya, berarti di bawah saya, atau itu semuanya ngefans sama Mama Ira. And you know what, Fer? Begitu masuk rumahnya, kamarnya itu dari ujung ke ujung tuh fotonya Ira Maya Sova tuh, gede. Dari buku tulis, kalender, semua dibingkai sama mereka. Jangan sedih, saya juga gitu. Hah? Saya dulu poster-posternya Teh Ira banyak. Iya, belum lagi iklan-iklan kan. Dulu kan kalau poster tuh harus beli, kita nggak dapat soalnya ada majalah apa dulu ya, tapi beli jadinya. Dulu ada Kuncung, Bobo, segala macam. Iya, jadi kawanku. harus beli gitu. Nah, banyak lah menghiasi. Kalau saya bukan di tembok karena nggak boleh ya. Cuma lemari dibuka, palingnya banyak. Makanya Teh Ira itu banyak di dalam lemari dulu ya. Makanya saya agak bantat ya. Dikunci sama dia langsung. Nah, jadi gitu. Teh Ira ini adalah sosok yang memang kita idolakan waktu kecil gitu, sama Adi, Cica. Adi, Cica, Dina Mariana, banyak lagi, Sari Kuswoyo, dan banyak teman-teman. Cuma memang karena ininya gaungnya di Cinderella luar biasa sih. Iya, sampai sekarang tuh ya, percaya apa enggak ya, Fer? Ada fans yang belum lama ngirimin kira-kira berapa bulan lalu. Sepatu kaca? Iya, Cinderella masih keluar tapi di pelosok-pelosok daerah kota mana gitu. Itu asli kasetnya Ira Maya Sova Cinderella. Ini orang kan bingung ya, lihat Ira Maya Sova sekarang sama Cinderella ini. Hah? Bohong kali lo. Bukan masalah bohong, Pak. Itu memang itu saya. Beda tahun. Beda ukuran. Pernah nggak Teteh membuat single lagi? Belum, Fer. Pas sudah dewasa? Belum. Oh, saya terakhir tuh rekaman ya. Saya rekaman terakhir tahun 92. Hanya Daun dan Ombak gitu. Terakhir itu aja. Terus sebelumnya sama Faiz RM juga bikin juga single. Nah itu udah dong berarti. Kemarau di Paris. Terus udah tahun 93 tuh udah selesai. Nggak pernah bikin lagi? Nggak. Saya dari Ramatara juga. Oke. Sibuk yang lain. Kayaknya sekolah gitu. Sekarang Teh, sedih nggak? Nggak ada lagu anak-anak? Iya. Makanya, tapi saya boleh cerita nggak sih sekalian promo? Saya tuh sebetulnya masih ngajar loh, Fer. Ngajar kelas penyanyi untuk anak, remaja, dan dewasa. Di mana, Teh? Starlight Academy namanya. Saya masih namanya. boleh belajar nggak? Boleh. Bapak belajar bagaimana cara menanak nasi aja, Pak. Iya kan? Kan saya belum bisa nyanyi lagu anak. Nggak, Bapak nggak usah ngajarin lagu. Bapak biasanya ngulek, Pak. Jadi anak Bapak banyak. Iya, ya jadi kan? anak ya? Anak semua. Oke. Gitu. Jadi saya ngajar di Starlight Academy. Nah, itu di Arah Rasa Building di BSD. Di BSD? Arah Rasa Building di BSD. Nah, itu apa yang dilatih selain lagu siapa? Lagu anak-anak, kan ada lagunya. Kita, Fer, kaya banget sama lagu-lagu anak Indonesia klasik. Oh, klasik. Kasih Ibu, Ambilkan Bulan. Karena kebetulan yang saya ajari itu semuanya usianya 7 tahun, 11 tahun. Dan mereka alhamdulillah, saya agak bangga. Saya bukan agak bangga, tapi sangat bangga. Anak-anak murid saya nggak banyak, Pak. Semuanya private tapi. Ya, semuanya private. Tapi nggak banyak. Ya kan? Mahal katanya. Tapi nggak apa-apa. Emang Mama turun. Oh, iyalah. Ngajarinya tuh 1,5 jam. Jadi nggak cuma me myself turun. Nggak ada asisten. Oke. 1,5 jam tuh anak sama-sama aku duduk di dalam satu ruangan di studio, mau main keyboard, terus ada kaca, terus kita belajar 1,5 jam. It's all about attitude, all about the performance, teknik menyanyi, how to get close with the kids. Itu kan full effort, Pak. Jangan bercanda. Iya. Ya kan, mendingan ngomong mana anak kayak gini kan. Iya. Mama nggak suka, selesai. Kalau anak kecil, shoot, wow, dia panik dong. Abis itu nggak dapat duit lagi saya, Pak. Pergi semua. Papa aja ya nggak pernah, sama anak kecil tuh udah nggak bisa deh. Iya. Ini sama anak SMA. Emang Bapak doyan? Gampang ngobrolnya. Ngobrolnya sama anak SMA tuh oke. Kalau Pak kecil tuh, ampun. Iya bener. Riwit. Cuman berarti banyak anak. di sini kan yang udah seumuran kita. Anaknya kalau memang masih ada yang memang mau jadi itu bisa ke tempat Teh Ira. Bisa di Starlight Academy. Saya ada di Arah Rasa Building BSD di lantai 2. Boleh nggak? Ada Instagramnya? Instagramnya ada. Instagramnya Starlight Academy. Starlight. Saya masukin ke nanti, ini ya boleh. di dengan caption ya. Aduh, atur nuhun pisan. Jadi saya mengajar itu setiap minggu. Kenapa saya milih hari Minggu? Anak-anak sekarang itu kalau sekolah pulang jam 3, belum les, belum Iya sih, benar. Capek ya siannya?
Capek. Jadi saya ambil hari Sabtu atau hari Minggu. Saya tarik semuanya di hari Minggu. Jadi mereka ada yang betul anak-anak dia datang atau Kak Ira yang datang? Mereka datang ke studio. Oh, mereka datang. Udah ada studionya. Sudah ada studio, ada ruangan sendiri. Dan bersyukur banget. You know what? Anak-anak saya sebetulnya mereka sekolah-sekolahnya sekolah-sekolah anak sekarang adalah bilingual. Dari kecil mereka never ever listen about Indonesian kids and children's songs ya, yang benar-benar klasik. Jadi ambilkan bulan they don't know, kasih ibu never ever listen atau bahkan hear gitu kan. Tapi by the time ketemu sama saya 3 bulan ya, 3 bulan pertama mereka sudah bisa menguasai lebih dari 20 lagu anak klasik. Wow. Me myself yang turun langsung. Jadi bapaknya juga ekspatriat ya. Gitu. Iya. Ya, menurut begitu. saya memang harus sih. Yang kayak gini harus sih. Karena saya ngelihat ya sekarang ya. Dulu tuh lagu anak-anak kan sampai terakhir tuh masih zaman-zamannya Joshua apa segala macam kan masih oke. Sekarang tuh saya ngelihat lagu anak kecil yang mana yang nggak ada gitu. Ya, hampir tidak ada. Kalaupun ada, kayak contoh nih, nggak kedengeran. Karena gini, media Pak, kita ngomong soal media. Jadi media sekarang itu kan kita lebih banyak bukan ke TV ya, banyaknya ke misalnya ke infotainment atau ke YouTube sekarang kan kita beralih ke YouTube. Banyak juga kualitas yang luar biasa, anak-anak berkualitas yang tampilnya di YouTube. Contohnya anaknya Cynthia itu anaknya bagus banget, Cynthia Surya, lagunya bagus-bagus. Terus banyak lagi, Mbak sebutin deh beberapa sahabat-sahabat. Tapi kan lagunya cinta. Nggak. Semua lagu anak-anak. Packagingnya berbeda. Oh, tentang cinta. Musiknya Pak, packaging musiknya. Musiknya udah lebih kekinian. Oke. Gitu. Nah sayangnya itu kurang bisa digaungkan lebih luas. Gitu. Tapi kalau saya sama Richard Buntario kebetulan kan kami sama-sama dengan saya Sandy dengan Richard, Sandy Sundoro sepupu saya, itu kita komit untuk pegang kita akan bikin satu wadah gitu namanya Gerakan Peduli Hiburan Anak Indonesia, GPHI. Betul. Nah itu kita akan melibatkan semua teman-teman yang kita anggap sebagai dewan pakar, yaitu Cica Kuswoyo, Adi Bing Slamet, semua teman-teman itu yang betul-betul mau berkesinambungan menggaungkan kembali lagu anak Indonesia, itu boleh terlibat di dalamnya. Dan tidak hanya melulu kepada performance, tapi kami juga menggarisbawahi juga dari segi akademisi, manajemen artis. Akademisi. Jadi akademis. Jadi saya mengajarkan mereka. Saya siap jadi guru. Serius? Serius. Tanya Pak sama Kika, manajer saya, hobinya saya tuh ngajar. Bapak nggak mau ngajar, saya ajarin Bapak. Dihajar itu mah. Kalau Pak ya. Saya berbagi ilmu Pak. Mudah-mudahan ada Menteri Pendidikan yang akhirnya menonton. Jadi diharuskan semua label ataupun apapun memproduksi lagu anak kecil. Saya nangis, saya miris. Boleh nggak saya ngomong? Boleh dong. Boleh. Jangan nangis, ngomong aja. Ngomong aja. Tapi saya sedih, Pak. Oh iya. Enggak, maksudnya gini. Beberapa ajang pencarian bakat untuk anak-anak sudah saya lewati. Kita sama-sama pernah ada di situ. Itu pun lagunya juga kadang-kadang kita berbenturan. Saya termasuk orang yang idealisme tinggi. Iya kan? Ada beberapa lagu-lagu anak Indonesia yang tidak pernah bisa lagi dibawakan sama anak-anak pada zaman itu. Pada zaman masih kesibukan. Dan sekarang lebih parah lagi. Tidak pernah ada yang tahu lagu itu. Iya sih. Iya kan? Pernah dengar? Iya. Apa? Di sini senang, di sana senang. Oke. Yang lain? Satu-satu. Oke. Sekali-sekali. Lagu ini? No. Me myself ada di situ. Termasuk pada saat saya bicara dengan para pendidik di sekolah. Kenapa tidak pernah keluar lagi? Karena sekarang metodenya berbeda, Bu Ira, Mama Ira. Dan kurikulum kita juga berbeda. Kalau dulu diwajibkan, misalnya belajar musik atau belajar seni, misalnya kesenian penyanyi, itu kan semua belajar lagu-lagu gitu. Mereka pasti nggak akan tahu, tapi mungkin Fadli masih ingat. Waktu potong padi di tengah sawah, ya, itu kan lagu itu kan. Misalnya ada si kancil anak nakal suka, itu kan zaman kita masih semua ada. Sebetulnya lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sebetulnya bagus-bagus, Pak. Makanya nggak kita bikin lagi deh gitu. ya. Anak sekarang kalau ditanya Itsy Bitsy Spider, tahunya kayak gitu-gitu Spider, ya kan? Baby Shark. Terus ya Uncle Jacob gitu. Ya. Yang lagu-lagu lamanya Balonku Ada 5. Ya, itu nggak ada. Ini kalau kita bicara lagu anak klasik ya, Far. Sampai lagu balonnya sampai banyak sekarang. Nggak ada yang lihat lagi. Sampai tukangnya kewalahan, Pak. Untuk ngompaknya juga ya. Bapak sebetulnya tukang balon apa ini ya. Oke, jadi kalau anak Indonesia lagu klasiknya jauh berkurang. Wah, gila sih itu. Tapi anak-anak Indonesia yang memiliki bakat ditunjang, nah ini penting nih, disupport oleh keluarganya yang sama-sama care, itu mereka juga ada. Benar-benar, contoh. Saya sebut lagi nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Salah satunya adalah yang sangat-sangat terkenal dan saat ini saya sangat tertarik ingin berjumpa, namanya Arinaga. Keluarga Arinaga. Arinaga Family. Itu teman saya. Jadi dulu saya... Bapak abaikan aja, saya lagi bangun rumah Pak sebelah Pak. Saya sempat ngajarin dia nyanyi. Ya, di Bogor itu tinggalnya. Oh
oke. Iya, Ari Naga tuh cukup kompeten. Yang loh, sama sebenarnya. anak-anaknya bikin kan? Iya. Yes, Ari itu bagus. Semua lagunya misalnya ondel-ondel apa segala Iya, macam. iya, Pak, boleh saya lempar granat nggak di sebelah? Ya kan itu. Iya, Oke. itu Oke. teman saya dan kebetulan dulu saya pernah bikin musik bareng sama dia juga. Oh, oke. Ya itu lari di sana bagus dan podcastnya juga bagus. Channelnya bagus. Ya, itu nonton banyak sekali. Ya, jadi intinya begini deh, kita perlu kerja sama semua pihak. Betul. Pemerintah sih sebenarnya harus Ya, menginginkan. jadi kalau pemerintah mau memberikan chance kepada kita, kesempatan sekaligus juga support dan wadahnya juga disediakan, Pak. Jadi kayak misalnya gini teh, semua TV harus ada acara anak. Wajib. Harus. Ya. Semua label harus memproduksi lagu anak-anak. Why not? Semua IO dari 10 acara Harus mengadakan acara anak-anak. harus bikin acara anak-anak. COE, Calendar of Events, any kind of events. Betul. Jadi akhirnya semua naik lagi. Yes. Kalau enggak, ya nggak akan ada. Iya. Saya sedih ngelihat anak kecil nyanyi soal cinta. Dia tahu. Ya kan? Kurang sedih apa, Pak? Saya kalau pas lagi audisi, ya kan? Mohon maaf, misalnya lagunya Dani, misalnya atau lagunya siapa gitu, lagunya Maya gitu ya. Anak kecil pakai stocking, jala-jala seperti gitu, terus kayak ini, terus mereka make upan, terus mereka segala macam tampil, saudarku seksi, gitu kan? tidak terbukti, kayak siga belatung nangka, Pak. Beneran. Pisan, Pak. Saya miris. Saya kalau sama Kika tuh udah hafal banget nih. Begitu pas keluar gitu, jeng dia belum nyanyi pas lihat lihat ya kikian gitu kan. Tuh kumaha, lagunya mah gitu semua. Iya, betul. Ya Apalagi kan? zaman sekarang. Bunuh aku Anak apa? kecil udah nyanyinya Blackpink. Nah, itu dia. Iya kan? Saya juga nggak ngerti. Nah, tapi gini, kita melihatnya juga harus lihatnya dari sisi yang positifnya. Kemajuan teknologi zaman nggak ada yang bisa nggak bisa terbendung. Betul. Semuanya, ya. Betul. Sebetulnya yang paling nyaman tuh bahasanya begini, kerjasama itu tadi, Pak, kerjasama semua pihak. Benar. Gak apa-apa lah, anak-anak itu sekarang mendengarkan banyak, dia kaya di segala macam ini, bermusik apa segala macam gak apa. Tapi orang tua, guru yang punya tanggung jawab, ayo dong kita ngarahin dong anak-anak kita sesuai dengan umurnya. Dan Teteh mau ngalahin itu? Mau. Alhamdulillah. Saya mau, Oke, saya yuk udah kita bilang, bareng-bareng. beneran, saya mau. Saya bikin acara nanti all you can kid. Untuk anak-anak. All you can kid. All you can kid. After it, you kid. Iya. Kita Ya. bikin yuk. Kita bikin anak-anak ya. Richard Butario nggak denger kan? Oke. Kita bikin Richard Jarus duit aja. Ya sudah, tapi jangan. Jadi boleh juga All tuh, you Teh. can kid. Bahkan saya punya rencana nih, mudah-mudahan tercapai. Amin. Saya menyapa nih semuanya fansnya Ferdi di sana All You Can Hear. Gimana kalau kita bikin lagi Opera Cinderella? Ya kan? Gitu. Ini sangat dirindukan sekali Betul. sama semua anak Indonesia. Berarti kalau siapapun yang mau membuat ini nyata. Kenapa tidak? Saya turun. Oke. Turun Pak, Glasor Pak. Enggak maksudnya saya ikut main, saya ikut main. Saya ikut main. Saya ada beberapa konsep sih menarik. Wah, Konsep menarik dan saya akan menjadi part of dari konseptor, saya akan menjadi part of dari pemainnya. Kalau perlu saya memberikan ide juga. waduh, mudah-mudahan ya. Jadi kalau ada yang Ayo kita bikin lagi tertarik, Opera Cinderella. bikin, silakan. Pemusik nanti udah ada standby, ya kan? Udah. Ari Tulang standby, Dian HP standby, tuh semua itu udah siap tuh. Bapak mau jadi ini Pak? Om Ferdi kita Saya jadiin. nyumbang anak aja. Anak boleh. Banyak, kan banyak. Anak banyak. Ada bisa jadi temannya pangerannya. Ya kan ke pesta istana, Bapak jadi kusirnya aja. Kusir ya. Kusir Untung nggak tanah enggak. ya, tanah kusir. Iya. Enggak, tanah ya itu Pak, kusir ini. iya, Ya kan? Atau Bapak jadi Perdana Menteri. Wow, keren. Iya. Pokoknya Ya kan? Pengumuman Sambil nyanyi penting. aja. Ya, dengar, hai, dengar. Waduh, itu ada. tuh. Nanti Irama Sofa buka. Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Iya. Sudah kangen, sudah Ikonnya kan zaman dulu ya. buka. Nanti jangan Irama Sofa turun langsung sebagai Cinderella. Orangnya mikir gini, nah kapan nih jatuhnya nih? Kalau jatuh bunyinya gedebuk. Pasti ribet kan Pak? Iya. Nanti kita bikin sesuatu konsep menarik, tapi endingnya saya tetap performance terakhir sebagai seorang Cinderella. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang tertarik. Please, yuk kita langsung bikin komen lagi. atau langsung DM, ada nanti saya kasih Iya. linknya di sini ya. Oke, tapi saya minta Bapak Ferdi Tahir dengan anak-anaknya turun langsung. Oke, saya mah musiknya aja. Oh, Bapak bikin musik skor. Luar biasa, Pak. Oke, Pak, luar biasa. Tapi benar, Pak, Bapak boleh menjadi labu juga boleh, Pak. Kalau saya memang dari dulu ya sudah kelihatan saya itu pencinta Cinderella. Kenapa? Sepatu hilang satu mulu. Jadi Lebih ke Bapak jorok. lupa, Lebih jorok jorok. itu mah, iya kan? Kalau Cinderella sepatunya kan ketinggalan di sana. Ketinggalan, kalau Iya. saya hilang. Kita harus realisasikan lagu anak-anak Indonesia. Ya, amin ya. Betul. Kita akan coba lagi nanti. Insya Allah. Nuhun pisan. Sami-sami.
Terima kasih banyak. Waktunya, mudah-mudahan ada yang lihat. Silakan loh, dimakan loh Pak, monggo Pak. Silakan. Nggak ada, kalau yang saya makan biasa nggak ada. Iya. Iya, nggak ada minum. Rumah saya Pak, rumah saya. Tadi udah diambil. Kamu tarik ya makanan semua. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada yang mau dan tergugah. Ayo. Atau mungkin dari kementerian bisa langsung hubungin Teh Ira bisa. juga. Oh enggak, saya tetap Bapak Ferdi saya minta tetap ada karena saya berharap ada tandem nanti. Oh iya. Saya dengan seorang Ferdi. Saya bangga dengan seorang Bapak ini yang sudah berhasil membesarkan anak-anaknya luar biasa. Saya pun bangga dengan keempat anak saya. Regenerasi Ira Maya Sova, Ade Bing Slamet Cici Akusoy harus lagi terbentuk yang berkualitas. Kita tidak akan mau tertinggal jauh dengan negara tetangga. Ya, mereka punya wadahnya. Kenapa kita nggak bikin dari sekarang? Iya kan? Betul. Nggak butuh menteri khusus anak-anak, Pak. Bisa loh. Bisa jadi menteri khusus anak-anak. Tapi harus pakai baju anak-anak terus. Kantor. Saya dong. Nggak coy, kantor menteri anak-anak ya? Aneh saya, Pak. Nggak minta Pak. Gila kok. Coy, jangan gila lu, coy. Nggak maksud saya. Jangan pakai baju anak-anak. Nggak baju anak-anak. Saya long dress aja. Ya tetap aja, Pak. Ayo, nggak mungkin deh. Ayo kita bangkit lagi lah buat anak Indonesia. Amin. Jadi saya siap mewakili teman-teman dan saya yakin semua teman-teman saya juga suka untuk membantu. Siap. Oke. Terima kasih nuhun pisan Teh Ira Maya Sova. Sehat selalu. Teh Ira Maya Sova. Teh Ira. Bocah-bocah ganteng, nuhun pisan. Gada, terima kasih banyak Abang, ya kan? Terus sukses terus. Terima kasih juga buat Teh Ira dan semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Dipinjemin tempatnya. Iya, nggak apa-apa. Bapak tahu nanti tagihannya ke Sari tak? Biasanya kalau saya mah di bawah, ini mah di atas. Iya, nggak apa-apa. Sekali-sekali Bapak naik ke atas, Pak. Karena saya nggak bisa duduk di bawah, Pak. Atur nuhun semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, sama share. Terima kasih udah sampai belakang nontonnya. Thank you ya. Bye. Thank you. Bye. Atulah nanti lagi lah kita lah.